warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertengahan bulan suci Ramadan ini kita sebenarnya sangat diberi manfaat, sangat diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengapa? Karena kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Di samping itu, ajaran agama Islam menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi peradaban. Kelahiran Islam di dalam dunia ini untuk membangun peradaban baru yang sangat menghargai keilmuan. Hal ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq yang menjadi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kewajiban manusia yang pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini artinya apa? Tradisi membaca sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika zaman jahiliyah, ketika Nabi Muhammad belum menerima wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, di Jazirah Arab yang terdiri dari beberapa negara pada masa sekarang, hanya ada 40 orang yang bisa melakukan budaya baca dan tulis. Ini artinya apa? Budaya baca dan tulis pada masa itu menjadi hal yang sangat minim, sehingga orang yang bisa membaca dan menulis ini dikatakan menjadi orang yang aneh. Kekuatan hafalan, kekuatan untuk mengingat apa yang dibaca saat itu menjadi adat, menjadi tradisi, sehingga Islam lahir untuk mengikis secara perlahan bahwasanya tradisi literasi untuk membaca dan menulis ini dibangun kembali melalui sebuah peradaban yang bernama Islam dengan berlandaskan Al-Quran. Surat Al-Alaq ini juga menegaskan bahwasanya tradisi-tradisi literasi di dunia umat Islam ini harus ditekankan. Ini artinya apa? Tradisi membaca harus digalakkan. Meskipun pada masa itu tradisi literasi masih sangat minim. Tidak ada yang salah dengan hafalan yang sudah ada di dalam tradisi masyarakat ketika itu. Tetapi Islam lahir untuk mendorong tradisi baru, yaitu yang namanya literasi. Budaya membaca ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca terhadap apa yang sedang dibaca, yaitu teks, maupun apa yang terjadi di dalam sosial kultural masyarakat, terutama pada masa Arab Jahiliyah saat itu. Seolah Allah akan mengajak Nabi Muhammad untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi di masyarakatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam waktu beberapa hari bertafakur, bertahanus untuk merefleksikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ini artinya apa? Islam lahir bukan karena tiba-tiba, tapi ada konstruksi sejarah yang hendak dibangun oleh ajaran agama baru yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tradisi literasi pada masa sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Era digital, kecanggihan teknologi dan informasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada masa sekarang, terutama setelah abad 21 kita masuki. Berbagai informasi yang masuk mendorong kita untuk memverifikasinya apakah benar informasi yang kita terima. Kecanggihan di era digital, sesuatu dengan sangat mudah dan sangat instannya kita memperoleh apa yang kita inginkan dari informasi itu. Oleh karena itu, kita mengenal pada masa sekarang ada namanya literasi digital, ada literasi numerasi, literasi sosial, dan bentuk-bentuk literasi yang lainnya yang mendorong kita untuk semakin akrab dengan tradisi literasi.
Ini artinya apa? Spirit ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 1400 tahun lebih yang lalu mendorong kita pada masa sekarang masih sangat relevan untuk kita beradaptasi dengan era digital yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sudah saatnya kita merefleksikan apa pengetahuan kita tentang tradisi literasi ini. Kita sudah seharusnya tidak dengan mudah untuk mempercayai apa informasi yang berseliweran di dunia kita. Kalau kita sekarang memegang namanya HP, dengan mudah kita mengakses informasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Tentu kita tidak dengan mudah mempercayainya. Kita perlu memverifikasi kebenaran itu, sehingga apa yang kita sebarkan, apa yang kita peroleh informasi menjadi informasi yang valid, bukan menjadi hoax, apalagi sebuah rasa kebencian. Karena hoak dan kebencian hanya akan merubah tatanan yang sudah ada di lingkungan masyarakat kita, terutama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dengan hoak sebenarnya bangsa ini bisa dihancurkan sebagaimana bangsa-bangsa di Timur Tengah yang sekarang masih saling berperang gara-gara ada kepentingan-kepentingan hoak untuk mencederai perpecahan ideologi suatu bangsa dan negara. Indonesia yang terdiri dari banyak agama, banyak suku, banyak ras, dan banyak golongan, mari kita jaga dengan cerdas untuk literasi, karena Islam sangat mendorong untuk kita membangun dengan sebuah tradisi literasi. Islam adalah agama bagaimana kita membuat cerdas sehingga kita tidak percaya dengan fitnah, hoak, hate speech, ujaran-ujaran kebencian yang akan mendorong kita kepada ketidakteraturan sosial. Mari kita jaga ajaran Islam dengan melaksanakan apa yang didorongkan oleh Al-Quran, terutama surat Al-Alaq ayat 1, supaya kita cerdas untuk membaca tidak hanya teks, tapi bagaimana konteks-konteks sosial, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan di semua lini kehidupan. Indonesia harus kita jaga dengan apa yang harus kita lakukan, karena Indonesia adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini yang perlu kita jaga dari ancaman orang-orang yang hanya akan mengambil keuntungan di atas perpecahan bangsa ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.